Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada dua hal yang biasa kami lakukan sebelum kita memulai pembelajaran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan berbicara tentang mata kuliah kita ini berkaitan dengan ilmu Al-Quran, maka tidak lepas dari kaitannya tentang materi awal kita mengenai materi tentang mengenal Al-Quran. Ada tiga hal yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui tentang Al-Quran itu. Yang pertama aspek ontologi, yaitu aspek makna, hakikat dari Al-Quran itu apa. Yang kedua aksiologi, apa hikmah, apa tujuan Al-Quran itu Allah turunkan, sehingga bahkan pada kesempatan hari ini menjadi mata kuliah kita yang kita pelajari pada kesempatan ini. Kemudian aspek epistemologinya. Supaya tidak pusing tentang apa makna tentang epistemologi. Epistemologi itu selain onto dan aksiologi, yaitu selain tentang makna dan selain tentang manfaatnya. Berarti berbicara tentang bagaimana turunnya, munasabahnya, kemudian metodenya, pendekatannya, coraknya, dan sebagainya. Itulah yang menjadi kajian kita dalam pertemuan yang insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kami mulai, kami akan mengadakan Google Form, pengiriman Google Form dalam bentuk pretest untuk melihat kemampuan Adinda tentang ilmu Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri. Yang telah saya bagikan ke ketua kelas. Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya kurang lebih 15 menit. Oke, Alhamdulillah setelah melakukan pretest, hasil yang saya dapatkan itu ya luar biasa. Ada di antara kalian yang sudah mulai memahami dan ada juga yang belum memahami. Ya. Untuk itu fungsinya lah perkuliahan kita hari ini. Ada yang bisa sebutkan hal-hal apa saja yang termaksud dalam unsur ontologi atau kandungan makna hakikat pengertian dari Al-Quran itu? Ya, silakan. Oke. Nah, berbicara tentang ontologi Al-Quran, minimal ada dua aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama disebut aspek etimologi atau makna bahasa. Yang kedua aspek terminologi atau makna istilah. Kalau dalam kaidah ulama kita dikatakan definisi Al-Quran itu hendaknya jami dan mani'. Ya, ada ruang lingkupnya yang jelas dan ada batasannya. Baik makna bahasa maupun makna istilah menurut ulama kita semua. Oke. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana tentang ontologi Al-Quran. Dari aspek etimologi. Kita kajian bahasa, kajian kata. Coba lihat. Bahwasanya, untuk melihat akar kata sebuah kata dalam bahasa Arab, ya, harus kita tahu rumus awalnya. Rumus awalnya adalah sebuah kata itu bisa dikatakan 99% kata Arab dalam Al-Quran itu atau dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 huruf dasar. Ya, contoh kata Al-Quran. Kalau kita hitung ini huruf per hurufnya terdiri dari 6 huruf. Alif, lam, Q, Qaf, Ro, Alif, Nun.
Apa tadi kaidahnya? Kaidahnya adalah 3. Sementara 6 huruf ini. Berarti kita harus mengeliminasi, menghilangkan 3 huruf yang merupakan huruf tambahan. Maka cara pertama adalah Al-Quran ini, ya, kita hilangkan 2 huruf pertama sebagai awalan. Apa itu? Alif lamnya kita hilangkan. Nah, ketika Al-Quran dihilangkan alif lamnya, maka sisa menyisahkan 4 huruf. Yaitu Qaf, Ro, Alif, dan Nun. Nah, kalau tinggal 4 huruf, sementara yang kita harus tuntut itu 3 huruf, berarti gampang ini. Kita sisa menyisahkan atau menghilangkan 1 huruf yang menjadi huruf tambahan. Ya, yang mana di antara 4 huruf ini yang merupakan huruf tambahan? Apakah huruf qafnya, ro-nya, alif, dan nun? Nah, di situ ada berbagai pendapat ulama. Ya, yang pertama dikatakan yang harus dihilangkan adalah huruf nunnya. Karena Al-Quran itu dihilangkan huruf nunnya yang merupakan dikatakan sebagai akhiran, maka menyisahkan 3 huruf dasar. Qaf, ro, dan alif. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak. Ya, justru yang merupakan tambahan adalah huruf illah. Apa yang dimaksud dalam huruf illah dalam Al-Quran itu? Dalam bahasa Arab, huruf-huruf tambahan seperti alif, waw, dan ya. Maka kebanyakan huruf alif dan waw yang ya itu dalam Al-Quran itu banyak yang merupakan huruf-huruf tambahan. Maka termasuk huruf alif dalam Quran ini itu tambahan. Pendapat kedua, sehingga dihilangkan huruf alifnya, menyisakan huruf qaf, ro, dan nun. Ya, mari kita lihat bagaimana maknanya. Yang pertama, qira'ah. Ya, teori tentang etimologi dalam bahasa Arab bahwa ada makna awal dan ada makna pengembangan. Ya, sama kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan mas. Mana awalnya kan mas itu panggilan kepada saudara. Dan ini berlaku di Jawa. Tetapi berlaku juga di Makassar, di Sumatera, bahkan di Papua. Ada penjual bakso kita panggil mas. Ya kan? Padahal bukan saudara kita. Siomay, batagor, gado-gado dipanggil mas. Ini namanya ada pengembangan makna. Maka makna qira'ah yang biasa kita tahu itu makna pengembangannya. Qira'ah apa? Yaitu membaca. Nah, itu makna pengembangan. Sementara makna awalnya adalah yaitu mengumpulkan dan menghimpun. Makna awalnya mengumpulkan dan menghimpun, makna pengembangannya adalah membaca. Kenapa membaca itu berawal dari mengumpulkan? Karena ketika kita mau membaca sesuatu, kita harus mengumpulkan huruf demi huruf menjadi kata, mengumpulkan kata demi kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi bab, ya kan? Bab menjadi sebuah buku, kemudian kumpulan banyak buku, ya namanya perpustakaan. Itulah kajian-kajian kita. Jadi dalam Al-Quran kita harus mengumpulkan antara hubungannya antara ayat ini dengan ayat yang lain, tidak menafikan ayat-ayat yang lain. Ya, begitulah gambaran umum tentang makna Al-Quran. Ya.